Bola dan mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, kita kembali lagi ya ke prediksi malam ini, yakni pada edisi 21 sampai dengan 22 Juni 2023. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau melihat channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ya prediksi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa silahkan disimak atau dilihat di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Oke, dimana untuk prediksi malam ini atau dini hari seperti biasa saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, dimana kali ini spesial dari Brasil Serie A ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama. Ada Cruzeiro akan berhadapan dengan Fortaleza. Oke, saya lihat dari peluang kemenangan di sini masih terlihat tipis ke Cruzeiro ya sebagai tuan rumah. Sementara ada 3 pemain dari Cruzeiro yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Fortaleza sendiri juga terlihat 3 pemain yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari tuan rumah atau Cruzeiro, dimana tampil terbilang tidak terlalu bagus, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan seperti tidak pernah menang untuk 5 laga terakhir. Sementara untuk Fortaleza sendiri terbilang cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali loss ya. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Fortaleza dengan Cruzeiro, di mana Cruzeiro hanya 1 kali menang, Fortaleza 2 kali menang, dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini di mana Cruzeiro ada di peringkat 9 dengan 14 poin, sementara Fortaleza juga ada di peringkat 11 dengan juga 14 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit penjelasan atau ringkasan keseluruhan ya untuk 5 pertandingan terakhir untuk kedua tim ini. Jadi prediksi atau saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Cruzeiro cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke, selanjutnya ada Sao Paulo akan berhadapan dengan Atletico PR ya. Oke, dan di sini untuk peluang kemenangan masih terlihat cukup besar ke Sao Paulo apalagi sebagai tuan rumah. Sementara untuk dari Sao Paulo sendiri terlihat banyak yang pemain akan absen untuk laga malam nanti ini, yakni ada 10 pemain yang tidak akan bermain. Sementara dari Atletico PR sendiri juga terlihat 2 pemain akan absen ya. Oke, 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Sao Paulo terbilang cukup bagus, 2 kali win namun mengalami 3 kali kekalahan ya. Sementara untuk Atletico PR sendiri juga terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali loss ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Atletico PR dengan Sao Paulo 2 kali menang, sementara Atletico PR di pertemuan terakhirnya meraih kemenangan, sementara di 2 pertandingannya atau di 2 pertemuannya berakhir imbang atau seri ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Atletico PR ada di peringkat ke-7 dengan 16 poin, sementara Sao Paulo ada di bawahnya yakni peringkat 8 dengan 15 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit penjelasan atau analisa antara 5 pertandingan terakhir antara Sao Paulo dengan Atletico PR. Jadi prediksi atau saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil Atletico PR ya dengan menahan Sao Paulo di 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati ya. Oke, selanjutnya ada Santos yang akan berhadapan dengan Corinthians ya. Oke, di sini peluang kemenangan masih tipis ke Santos ya sebagai tuan rumah. Sementara ada 4 pemain dari Santos yang tidak akan bermain atau absen. Sementara dari Corinthians juga terlihat 2 pemain akan absen dan ada juga 1 pemain masih dipertanyakan untuk tampil ya. 5 pertandingan terakhir dari Santos tidak tampil bagus ya. Untuk 5 laga terakhirnya tidak pernah menang, sementara 2 kali seri dan 3 kali loss ya. Sementara untuk Corinthians sendiri terbilang cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya, 2 kali win, 1 kali seri dan 2 kali loss ya. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Corinthians dengan Santos, Corinthians 2 kali menang, Santos hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri. Oke, posisi peringkatnya saat ini di mana Santos ada di peringkat ke-13 dengan 13 poin, sementara Corinthians ada di peringkat 16 dengan 9 poin. Oke, setelah kita bahas atau analisa untuk 5 laga terakhir antara Santos dengan Corinthians, jadi prediksi atau saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil 2 rumah yakni Santos cukup dari min 1/4 gol dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika sehati ya. Oke, selanjutnya masih dari Brasil Serie A ada Bahia akan berhadapan dengan Palmeiras ya. Kalau peluang kemenangan di sini jelas ya pasti cukup besar ke tim tamu yakni Palmeiras ya. Ada banyak pemain juga terlihat dari Bahia yang tidak akan bermain atau absen, yakni ada 7 pemain, sementara dari Palmeiras terlihat juga 3 pemain yang akan absen ya. Oke, 5 pertandingan terakhir dari Bahia terbilang tampil cukup bagus, 1 kali menang, 3 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Sementara untuk Palmeiras sendiri tampil dengan performa yang cukup bagus, meraih 3 kali win, 1 kali seri dan hanya 1 kali loss ya. Sementara untuk pertemuan head-to-head antara Palmeiras dengan Bahia, di mana Palmeiras 2 kali menang, sementara Bahia belum pernah menang dan di 3 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Palmeiras masih berada di peringkat kedua dengan 22 poin, sementara Bahia ada di peringkat 15 dengan 9 poin.
Oke, dari analisa atau ringkasan keseluruhan dari 5 pertandingan terakhir antara Bahia dengan Palmeiras, jadi saran saya atau prediksi saya untuk laga ini. Dan saya sarankan teman-teman ambil Palmeiras, yakni tim tamu, cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika saat ya. Oke, untuk prediksi yang terakhir ada Fluminense akan berhadapan dengan Atletico MJ ya. Oke, untuk peluang penangan di sini masih tipis ya, ke tuan rumah yakni Fluminense. Oke, untuk dari ada 5 pemain ya dari Fluminense yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Atletico MJ juga terlihat ada 3 pemain yang akan absen. 5 pertandingan terakhir dari Fluminense sendiri di mana tampil terbilang tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Sementara untuk Atletico MJ sendiri tampil dengan performa terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk pertemuan head-to-head antara Atletico MJ dengan Fluminense, di mana Atletico MJ 4 kali menang, sementara Fluminense hanya 1 kali menang ya di 5 kali pertemuannya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Atletico MJ berada di peringkat keempat dengan 18 poin, sementara Fluminense ada di bawahnya di peringkat kelima dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa untuk 5 pertandingan terakhir antara Fluminense dengan Atletico MJ. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Fluminense cukup di angka 0-0 atau bermain leg-legan dan di over 2 bola ya. Oke teman-teman, silahkan digas jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi malam ini atau dini hari. Jika teman-teman yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP dan salam olahraga.